Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qaimin wa qaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan dan jemu kita panjatkan puja puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang dengan rahman rahimnya masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan tentunya nikmat terbesar dalam kehidupan kita, nikmatul imani wal Islam. Dengan kesemua nikmat itu, Allah bimbing langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, menunaikan serangkaian kewajiban kita sebagai muslim muslimah, menuntaskan ibadah saum kita di hari kelima memasuki malam ke-6. Semoga yang telah kita laksanakan menjadi amalan makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khotimah rahmakumullah, satu hari datang seorang Arab Badui menemui Nabi SAW. Lalu sang Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini thumma iqtasir." Ya Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku wasiat, beri aku pesan, tapi yang singkat-singkat saja ya Rasulullah. Jadi kebiasaan orang Arab Badui, kalau minta nasihat baik kepada Rasulullah atau para sahabatnya, itu tidak ingin yang panjang-panjang, yang singkat dan aplikatif saja. Nah Bapak Ibu, kalau ceramahnya ingin yang pendek, berarti Bapak Ibu orang Arab Badui. Kata Nabi, ada 3 nasihatku, 3 pesanku, kata Nabi. Iza sallaita salatan fasalli salata muwaddi'. Yang pertama, kalau kamu salatlah seolah-olah itu salat terakhirmu. Jangan kita mengira bahwa kita bisa bertemu dengan waktu salat yang berikutnya. Kalau kita sudah salat Isya barusan, tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu dengan waktu subuh nanti. Kalau subuh kita nanti salat, tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu dengan waktu zuhur, dan terus seperti itu. Saya punya murid tinggal di sebuah tempat di daerah Bekasi, lalu dia cerita, "Ustaz, setelah salat maghrib saya pulang bareng dengan tetangga saya. Saat itu, hari itu Allah takdirkan saya tidak berangkat ke masjid, tidak mengendarai motor. Biasanya dari rumah saya pakai motor. Saya jalan. Lalu pulang saya bareng dengan tetangga saya itu juga jalan. Kita ngobrol yang ringan-ringan lah. Ngobrol pekerjaan, ngobrol tentang keluarga. Lalu kami berpisah. Saya belok kanan, bapak itu kemudian lurus karena berbeda blok. Tapi kami satu kompleks, satu perumahan. Baru 15 menit atau 10 menit saya duduk, tiba-tiba terdengar dari masjid pengumuman berita tentang kematian, dan ternyata yang diumumkan si bapak yang bareng pulangnya dengan saya, Ustaz. Murid saya ini cerita ke istrinya, "Ma, tadi itu bareng sama ayah sholat maghrib satu saf dengan ayah, pulang bareng jalan kaki. Baru ayah duduk 10-15 menit, ternyata ada pengumuman beliau meninggal. Maghrib dengan Isya tuh nggak lama Pak, nggak sampai 1 jam." Itu pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wala tatakallam bikalimatin ta'tadhiru minhu godan. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang nanti di masa yang akan datang kamu menyesal dengan ucapan itu. Artinya kita jangan mengucapkan dari lisan kita sesuatu kalimat
satu ucapan yang mungkin di suatu hari, di satu saat kita menyesal dengan ucapan itu. Dan yang terakhir, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan cukuplah, merasa cukuplah dirimu dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu dibandingkan melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nomor 3 ini, pesan nomor 3 di dalam agama kita biasa disebut dengan al-qanaah. Apa itu qanaah? Mahiyal qanaah? Qanaah dari arti kata qanaah, artinya puas, cukup, ridho, menerima. Jadi qanaah adalah sikap kita menerima apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita, menerima apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, wabil khusus dalam bab dunia, dalam bab rizki. Makanya Nabi pernah bersabda, qad aflaha man aslam. Satu, sangat beruntung dan berbahagia orang yang berserah diri kepada Allah, muslim. Jadi Pak, kebahagiaan dalam hidup kita ini dilahirkan dan harus mati dalam keadaan muslim. Kita alhamdulillah dilahirkan dari rahim seorang muslimah, ayah yang muslim. Lalu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga keislamanmu sampai nanti kelak bertemu denganku, bawa keislaman itu. Dan keislaman serta keimanan itulah yang membuat dan menjamin kita selamat di akhirat. Waruziqa kafafan, yang kedua kata Nabi, berbahagia juga orang yang diberi rizki cukup. Jadi bukan berlebih Pak, tapi cukup Bu. Makanya konsep dalam Islam itu bukan kaya, tetapi cukup. Ya. Kenapa? Karena inti kekayaan itu ada di dalam hati yang ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Itulah cukup namanya. Walaupun tahu bahwasannya manusia itu tidak ada kata cukup terhadap dunia. Yang namanya manusia akan selalu kurang dengan harta. Harta itu tidak akan pernah memuaskan kan? Tidak akan pernah mengenyangkan. Makanya kemudian Nabi mengajarkan sebuah akhlak qanaah, merasa cukup. Kalau di rumah ternyata Bapak Ibu, di meja makan kita ada menu berbuka hanya kurma dan seteguk air, itu kemudian kita syukuri, maka itu yang dinamai cukup. Kita tidak terobsesi mencari apa yang kita tidak miliki. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan satu rizki, kita nerima, kita ridho, merasa cukup tanpa punya obsesi, keinginan, aduh coba kalau buka puasanya pakai ini, coba kalau kemudian buka puasanya menunya ini dan seterusnya. Padahal yang ada di depan mata itu pun belum tentu kita bisa syukuri. Lalu kita kemudian sibuk mencari yang belum kita miliki atau yang belum Allah tetapkan untuk kita. Kan inti dari kebahagiaan hidup adalah mensyukuri apa yang sudah Allah tetapkan, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu akan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Maka disebut qad aflaha. Berbahagia orang yang punya watak seperti itu Pak, yang punya sifat seperti itu. Dan yang terakhir, wa qanna'ahullahu bima atahu, dan orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tadi orang yang beruntung berbahagia adalah satu, seorang muslim. Yang kedua, yang diberi rizki oleh Allah dengan cukup. Yang ketiga adalah orang yang merasa menerima atau ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kita ini saat ini kemudian hidup di zaman yang ya sosial media. Akhirnya ada yang namanya penyakit psikologis. Itu namanya kalau dalam ahli psikolog kemudian disebutnya sebagai burnout. Otak kita capek, lelah karena tayangan-tayangan disuguhi konten-konten yang sifatnya nantinya tidak akan merasa hidup kita puas. Lalu disebutnya istilahnya flexing.
Orang pamer kekayaan, Pak. Kita lihat konten orang pamer mobil kepengen. Kita lihat konten orang pamer rumah mewahnya, kita kepengen. Akhirnya burn out. Si otak kita itu sampai pada puncak kelelahan, capek, akhirnya nanti tidak terima dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Dan orang yang seperti itu tidak ada mental syukur, Pak. Mentalnya hanya kurang. Walaupun kata Nabi juga memang manusia itu pada umumnya tidak pernah merasa cukup. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza kana ibnu Adam lahu wadiyan min dhahab, kalau keturunan Adam kita punya satu lembah emas, maka dia akan pengen ahabbu an yakuna lahu wadiyan, dia pun ingin memiliki satu lembah lagi. Ya, ini perumpamaan Nabi nggak tanggung-tanggung, Pak. Karena apa? Kita mungkin nggak ada yang punya satu lembah emas semua gitu. Makanya perumpamaan dari Nabi luar biasa. Kalau seorang anak Adam, keturunan Adam oleh Allah diberikan satu lembah, semuanya emas, kanan kiri atas bawah pojokannya emas, maka ahabbu an yakuna lahu wadiyan, dia pasti pengen punya lembah kedua. Dan keinginannya, kata Nabi, tidak akan pernah berhenti hatta yamla fahu turab, sampai mulutnya terpenuhi dengan tanah. Artinya apa? Orang hidup tidak akan pernah selesai inginnya. Dia akan berhenti kepengennya itu kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Maksudnya sudah masuk ke liang lahat. Baru berhenti kan, orang yang sudah mati sudah nggak punya keinginan, Pak. Ya, zohirnya, padahal hakikatnya mereka tuh punya keinginan, cuma kita nggak dengar saja. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, orang yang meninggal kalau jasadnya itu soleh, maka dia kemudian akan berteriak, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maka sunnah Nabi, kalau ada yang meninggal, segerakan untuk dimakamkan. Kita husnuzon orang itu soleh, dia ingin segera masuk ke liang lahat. Kenapa? Karena dia sudah tahu menanti nikmat kubur. Wa in kanat ghairu salihah, kalau dia tidak baik orangnya, suul khotimah, maka dia akan berteriak, berkeinginan apa? Aina yakun, aina yadhhabu bihadza. Kalian mau bawa saya kemana? Saya jangan dibawa ke liang lahat. Kenapa? Karena dia tahu sudah menanti azab kubur. Ketika dua-duanya memang harus masuk, jelas harus dimakamkan. Begitu sudah di dalam liang lahat, di alam barzah, yang tadi soleh, ketika lulus kemudian pertanyaan malaikat munkar nakir, maka dia mengatakan, ya Allah, segerakan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu akhir hidupnya nanti adalah surga. Dan pintu masuk ke surga harus melalui pintu kiamat, hari dibangkitkan. Tapi yang tadi kemudian sudah masuk, sudah su'ul khotimah, tadi nggak kepengen masuk tapi memang harus masuk ke liang lahat, mintanya beda sekarang. Apa? Ya Allah, biar saya di sini saja, nggak usah kiamat. Kenapa? Karena dia sudah menyaksikan azab neraka lebih dahsyat dan kekal dibandingkan azab di alam kubur. Maka ikhwati iman rahimakumullah, salah satu kunci kebahagiaan kita, wabil khusus di tengah misalkan ekonomi yang seperti ini, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah anugerahkan. Karena kalau kita mencari yang kurang, ya akan kurang terus. Kalau yang jadi konsep kita adalah ingin, kepengen, maka akan terus kurang. Sehingga jangan mengasosiasikan benda itu menjadi bentuk kemuliaan. Misalnya kalau Anda punya mobil, maka Anda mempersepsikan saya loh mulia dengan mobil ini gitu. Padahal tidak. Kalau Anda punya perhiasan, saya mulia loh dengan perhiasan ini. Bukan berarti nggak boleh punya mobil. Kalau memang punya mobil itu keperluan, silaturahim, kita kemudian keluarga dan nggak apa-apa. Tapi mengasosiasikan ataupun mencitrakan diri itu mulia karena mobil itu, karena perhiasan itu yang jadi masalah. Apalagi kemudian di tengah kondisi seperti saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan nabinya mengajarkan satu akhlak mulia, qanaah.
Tapi qanaah jangan dipersepsikan salah juga oleh para suami untuk malas mencari nafkah. Jadi ketika istrinya, "Pak, kita belum punya untuk sahur," gak apa-apa mah, qanaah saja. Ya harus usaha lah Pak, harus dagang dulu ataupun harus bekerja dulu. Kalau Allah sudah tentukan segitu rizkinya, baru qanaah setelah melalui proses ikhtiar, setelah melalui proses berdoa. Kalau belum ikhtiar, belum berdoanya berpangku tangan, itu bukan qanaah, itu pemalas namanya. Makanya konsep qanaah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan Arab Badui tadi, itu mengajarkan kebahagiaan hidup. Kita akan cukup Pak, kita akan bahagia, tenang, tentram kalau cukup dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, Zat yang segala puji yang telah menyempurnakan yang baik-baik untuk kami gitu. Sudah alhamdulillah, ada untuk sahur, ada untuk berbuka, itu sudah alhamdulillah. Nanti yang belum dapat ketika Allah berikan, baru kita kemudian syukuri dan iman. Sebelum kemudian kita ditetapkan oleh Allah untuk kita, jangan kita terobsesi, apalagi sampai kita hasad kepada saudara kita sendiri. Ikhwati iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan yang mengajarkan kita tentang qanaah. Ternyata seteguk air, beberapa butir kurma, atau kalau orang Indonesia gorengan, itu sudah mencukupkan sebenarnya Pak. Yang kemudian kurangnya apa? Nafsunya, yang pengen ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya kekenyangan, korbannya salat maghrib, kekenyangan korbannya tarawih. Kenapa? Karena perut yang kenyang akan menarik mata untuk menutup. Ya, mending kalau menutupnya bangun lagi. Gimana kalau menutupnya tidak bangun lagi? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah, tazkirah bagi kita semua. Allah anugerahkan kepada kita sifat dan akhlak mulia, yaitu qanaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.